Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Marilah kita memperbanyak sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya until yaumil akhir kelak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk acara kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan dari pembawa acara saya sendiri, dan acara kedua yaitu doa akan disampaikan oleh Pak Hendra. Kepada Pak Hendra, tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berada dalam muslim agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dama innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat ya mujib salim ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini ya Allah dalam kegiatan presentasi calon berpenggerak angkatan ke-11 ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah acara ini menjadi ibadah dan ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua di dalam lindungan rahmat dan ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Hendra, dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga doa kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan nikmat yang kita terima hingga sampai saat ini.
sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, sesuai dengan undangan pada hari ini, kegiatan diseminasi CGP Angkatan 11 atas nama Bu Nurul Ainun dan atas nama Pak Chandra Purnama. Kesempatan ini bolehlah kita mengulang-ulang atas capaian-capaian yang kita peroleh selama beberapa tahun belakangan ini, khususnya 4 tahun belakangan ini, yang dalam hal ini selama kita bersama di sekolah ini. Yang pertama tentunya capaian yang kita peroleh PPG pertama waktu itu hanya 1 orang, yaitu Bu Sri Mastura ya, kalau nggak salah 1 orang. Kemudian di angkatan berikut ada 4 orang, ada Bu Nina, ada Pak Helga, ada Bu Rina Elvina, dan juga Pak Hari Pasar. Alhamdulillah ini sudah lulus, tinggal menunggu pencairannya. Bapak Ibu silakan kita tunggu, gitu Pak Ibu. Kalau Ibu itu udah nunggu, kita menunggu juga, nunggu diundang maksudnya. Dan yang tahun ini kalau nggak salah Bu Irma ya, sendiri. Alhamdulillah, walaupun sendiri masih ada dipanggil. Bu Elsa sabar, Bu Manita sabar, Bu Pak Chandra karena ditolaknya, karena ini dia yang ini prioritasnya kemarin, atau mungkin salah klik dia orang kaya. Rezeki nomplok Pak Chandra tahun ini agak lumayan, sehingga ada yang ditolak. Itulah beliau yang fokus ke Pak Jul, kamu belum ya? Nah, belum, sabar saja, ditunggu gilirannya. Dan beberapa hari yang lalu baru saya diberitahu Bu Eriana, sekaligus dia menyampaikan pengunduran diri karena beliau ikut PPG Prajabatan, dapat beasiswa pula. Nah, yang dapat beasiswa pula pendidikannya setahun dan kebetulan jauh di Sidimpuan di UMTS. Jadi ini pencapaian-pencapaian kita. Dan yang terakhir yang kita harapkan juga 5 dari 13 GTT kita sudah mendapat SK P3K. Ini semua pencapaian kita. Ya, mudah-mudahan yang 7 lagi ya. 7 lagi menyusul insya Allah tahun ini. Insya Allah kita doakan. Nah, ini pencapaian-pencapaian. Sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini berhubungan dengan CGP, calon guru penggerak, dan ini pun sudah yang ketiga ya, angkatan ketiga di sekolah kita. Angkatan pertama sudah diwisuda Bu Sari, angkatan kedua hari ini sedang melakukan karya berapa ya? Keempat kali, kelima ya, sebulan lagi beliau selesai kelima. Dan Pak Chandra sama Bu Ainun ini sudah dua bulan Bu ya, karena loka karyanya 2 bulan, menandakannya sudah mau selesai loka karya, sudah masuk loka karya 6, sudah masuk wisuda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, bagi sekolah kita untuk ke depannya. Karena dulu waktu baru-baru ada guru penggerak ini, saya agak pesimis juga, kok nggak ada yang mendaftar ya Bu, kawan-kawan saya pikir gitu kan. Padahal setiap pertemuan kita motivasi. Kalau saya sifatnya memotivasi bagaimana supaya kawan-kawan kita, Bapak Ibu guru, mengikuti semua event-event yang ada untuk prestasi, mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Makanya dulu waktu pertama kemari yang melapor Bu Ika, Bu Belina tentang sertifikasi, saya bilang ini tidak lagi zaman sistem berbayar. Ini sudah zamannya serba online, tunggu saja nanti dipanggil. Dan mudah-mudahan beliau lulus, tinggal nunggu. Jadi ini pun begitu guru penggerak. Ini tadi Pak Chandra dia bingung mana yang mau saya wakilkan, pokoknya ditinggalkannya PPG-nya. Cuma nanti dia hanya ikut ujian aja nanti ya Pak Chandra. Pak Chandra tinggal ikut ujian nanti dengan modal CGP ini. Mudah-mudahan pada waktunya nanti selesai. Selanjutnya kegiatan ini
mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, terkhusus bagi peserta. Nah, ini mungkin sudah yang ke berapa ya Bapak Ibu, mungkin yang kedua ya. Waktu Bu Sari dulu ya, waktu Pak Hari Pasca, ada yang di sini yang ikut, Pak Wilson ini ikut enggak? Pak Hari Pasca ya? Oh, Bu Sari, Bu apa kemarin Pak Hari? Oh, Bu apa ya? Bu Irma. Jadi itu mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi kita yang peserta. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai CGB ada nanti imbasnya ke sekolah kita terutama. Dan mudah-mudahan pokoknya yang namanya ada kegiatan event yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diikuti, jangan tidak diikuti. Semua nanti ada manfaatnya. Mengingat dulu saya pun ngapain lah dulu SD saya belajar manual saya pikir gitu. SD tujuannya waktu itu hanya menyambut Menteri Pendidikan waktu Dar Yusuf 3 kali datang kampung kita untuk mendirikan sekolah. Alhasil keterampilan itu bisa menghasilkan uang setelah di Medan ternyata. Ada yang pemilik Al-Azhar dulu mau mempustakan anaknya, berarti ada dicari siapa ya, jumpa di telepon saya, oke. Saat itu 70.000 sekali sore, hebat itu. Saat itu ya, tahun berapa? 90-an. 70.000 sekali sore. Itu maksudnya apapun keterampilan kegiatan itu diikuti saja. Ada suatu saat ada manfaatnya. Misalnya macam ini guru penggerak. Saat ini guru penggerak ini salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Kalau zaman saya masih harus diklat kurang lebih 2 minggu. Waktu itu saya di Balai Diklat BPSD Medan. Kemudian habis saya masuklah yang berapa lama itu, 2 bulan 3 bulan diklatnya 3 bulan. Pertama-tama dulu ke Solo itu, baru kemudian dibuka di Medan. Nanti nggak salah 2 atau 3 angkatan. Habis itu masuklah guru penggerak. Tahun berikutnya nanti apa lagi kita belum tahu. Kemudian untuk jenjang karir itu selain daripada guru penggerak wajib memiliki sertifikat pendidik. Ini dialami sepupu saya, jadi di sini juga pengajaran praktik juga angkatan orang Pak Hari Pasca. Beliau sudah sempat kepala SD, cuma karena beliau belum memiliki sertif, terakhir dia mundurkan diri. Kenapa? Karena diganggu orang terus, didatangi orang. Ibu kan belum kerja begini, terakhir dia mundurkan diri setahun. Jadi itu maksud saya, program-program yang dicanangkan pemerintah ketika kita dipanggil jangan mundur. Jadi tahun ini ada Bu Irma, tahun depan mungkin dipanggil Bu Elsa, Bu Rahmanita, Bu Pak Julham. Kalau yang lain sudah ya, Bu Novi sudah, Bu Nina sudah, Bu Ainun sudah, Pak Indra sudah. Bu Novi tinggal nunggu pindah karena lama kan mau dia udah mau pindah. Sekarang udah mau ya. Alhamdulillah. Mungkin banyak pertimbangan juga. Jadi saya kira itu saja. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sukses. Kemudian kita dapat manfaat daripada kegiatan ini. Apalagi di sini budaya positif. Ini yang susah sekarang. Budaya positif ini apa susah? Selalu orang berpikir ini. Anak nanti kita sampaikan A, yang dibahas C. Nggak nyambung lah kira-kira gitu. Apalagi situasi negara kita saat ini, saya selalu bingung itu. Ini cara berpikir sekarang cara berpikir terbalik. Gitu. Cara berpikir terbalik. Itulah kondisi saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menambah pemahaman kita, menambah pengetahuan, menambah pengalaman yang nanti bisa kita tularkan sama siswa-siswa kita. Saya kira itu sebagai kata pembukaan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Dan sekaligus kegiatan ini saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Selanjutnya yaitu persentase yang disampaikan oleh Ibu Nur Ainun SPD
waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya di dalam kegiatan presentasi budaya positif. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri Pantai Cermin yang sudah hadir di dalam kegiatan presentasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Di sini saya akan menyampaikan presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Nuraikan SPD CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Table of content di dalam memulai kegiatan presentasi kita. Di sini saya sudah menyampaikan judul presentasi dan saya juga sudah memperkenalkan diri. Atas nama saya Nuraikan SPD dan saya akan menyampaikan pemaparan materi nanti selanjutnya, dan sesi selanjutnya juga ada tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Fasilitator di dalam kegiatan CGP Angkatan 11 Bapak Agus Wijanarko SPD dan pengajar praktik Ibu Nurul Huda SPD. Konsep inti budaya positif. Di sini kita memiliki konsep inti budaya positif mengenai perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila kita di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong. Oke, di sini saya meminta kepada teman-teman cobalah buka Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka Anda adalah A. Tugas Anda mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Coba lakukan kegiatan, coba buka tangan Anda sekarang. Di atas dengan B cara bergerak. Masing-masing A dan D memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah kegiatan ini kita akan diskusi. Kegiatan ini mencoba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Oke, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa?
Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Di sini ada tanggapan relektifnya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan yang ketiga tadi, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Dan pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung kepada kita ataupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu juga. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini ada petunjuk bagaimana seorang guru memberi suatu kontrol kepada siswanya untuk lebih baik lagi di dalam kegiatan budaya positif. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hanya sekedar kita menyampaikan suatu ilusi. Jadi di sini ada cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang. Di sini ada disiplin positifnya. Contohnya, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini ada contoh dari proyek nilai-nilai kebajikan. Saya bercontoh ada mengenai peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang kedua, Ego Primary Years Program, sikap murid. Jelas, sikap murid harus bisa kita tanamkan. Yang pertama adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang pertama, cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman yang ada pada diri kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini, 3 kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan ingin selalu mencapai yang terbaik. Yang keempat, di dalam kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini Doni dia ingin mencoba hal yang baru dan
pilihannya. Baru di sini masuk di dalam kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Karena kebutuhan untuk mencari kesenangan, dia suka bermain, tertawa. Bayangkan saja hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan hidup kita. Gracia menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, baik dia anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, suka dengan bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, hanya manusia mempunyai suatu akal. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Baru di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya dia mendapatkan suatu imbalan. Bagaimana? Ini dengan motivasi itu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan dan imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Di sini ada contoh identitas gagal dan identitas sukses di dalam kita melakukan kegiatan budaya positif. Ada berupa dia, kalau dia identitas gagal bentuknya hukuman. Kalau dia identitas sukses, disiplin, kita punya pilihan namanya konsekuensi ataupun restitusi. Jadi hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Adanya timbul tidak rasa nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Adanya dia berupa korban yang meminta atau mendapatkan keadilan. Ada bentuknya murid dan anak akan tersakiti. Kalau dia bentuknya yang di sini identitas sukses,
Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Bentuknya adanya restitusi berupa pilihan. Dia tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Jadi kita menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Kalau ada korban bisa kita abaikan dan korbannya mendapatkan ganti. Murid dan anak dibuat tidak nyaman. Dan di sini murid dan anak mendapatkan penguatan. Adapun 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 di dalam posisi kontrol guru. Tapi sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi di sini ada juga yang dia bentuknya integritas gagal dan identitas sukses. Jadi kalian lihat di sini ada berupa pertanyaan pemantik. Jadi dia termasuk adalah suatu motivasi ataupun identitas yang bentuknya gagal. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya berharap mendapatkan stiker bintang bukan dari dirinya sendiri di dalam membuat suatu posisi kontrol restitusi. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Baru kedua, membuat merasa bersalah. Di sini posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Yang ketiga, posisi kontrol guru menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Ini ada 2 pilihan. Yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Jadi di sini ada bentuknya posisi kontrol. Keempat adalah pemantau. Jadi
Jadi guru adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Selama ini kita sudah mencoba kan masuk di dalam yang namanya posisi pemantau. Memantau dan mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dilakukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di sini ada yang kelima, posisi manajer. Ini posisi yang paling baik di antara posisi yang keseluruhannya. Kenapa seperti ini? Ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi kedua bidang tersebut kita butuhkan. Namun bila kita menginginkan murid kita bisa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ini adalah posisi yang sangat kita butuhkan di dalam kita menjadi seorang guru. Di sini mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Selama ini kita tidak pernah membuat ya, waktu ajaran baru sama sekali keyakinan kelas belum kita buat sama sekali. Di sini ada prosedur dan pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Ini yang bentuknya warga sekolah yang keseluruhan yang ada tinggal di sekitar sekolah ataupun melakukan kegiatan di sekolah di sini. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar berupa aturan poster, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, itu bentuk kalimat negatif. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelas yang kita buat di sekolah kita nanti. Baru yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kalau sudah dia membuat catatan, kita lihat dulu bagaimana keyakinan yang dibuat. Kita harus tahu, jangan hanya kita terima, tapi juga harus kita catat, kita tinjau kembali apakah di situ ada mendapati suatu pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di atas kelas. Apakah benar kita berjalan di atas kelas? Jadi harus diperbaiki. Jadi di sini kita perhatikan dulu, lihat bahasa yang disampaikan atau kita tinjau kembali, dengarkan guru. Jadi yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah, keyakinan secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak,
berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya juga sulit dijalankan. Jadi bukan harus sampai 10, bisa kita juga ambil 5, yang penting keyakinan kelasnya terlaksana di sekolah kita. Dan di situ ada berupa kalimat positifnya. Baru yang keenam, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi keyakinan ini yang ketujuh, di situ sudah didekatkan pembimbing kelas dan sudah dilakukan kesepakatan ya. Jadi kalau sudah kita melakukan kesepakatan keyakinan kelas, bisa kita ditempelkan di kelas supaya keyakinannya terlaksana baik untuk murid yang ada di sekolah kita. Jadi mengapa di sini timbul keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersifat positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas di sini kenapa dibuat? Karena siswa selalu minta barang seseorang tapi lupa dia untuk mengembalikannya. Dia tidak punya yang namanya rasa menghormati tentang barang yang telah dipinjamkan. Di sini kita masuk dari lanjutan materi segitiga restitusi. Di sini ada contoh suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, baru dia masuk menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Baru tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga merasa melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan ini tadi. Bapak dan Ibu sudah tidak tertarik, itu termasuk bagaimana dia tidak mau mencari suatu kesalahan tapi mencari perbaikan. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif dan memenuhi kebutuhan tersebut. Ini ada contoh kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah suatu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini ada masuk lagi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di
di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh kalimat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu masuk di dalam suatu karya bahwa kita punya motivasi di dalam ketika menanyakan identitas murid. Di sini kita sudah memahami tentang tadi saya sampaikan nilai-nilai dari penerapan budaya positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilakan ataupun ada yang memberikan suatu penguatan di dalam penerapan budaya positif. Terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh Bu Nur Ainun. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan apakah ada saran atau tanggapan dari presentasi Ibu Ainun tersebut. Dipersilakan ya Bapak Ibu. Ada Ibu? Iya, silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada Ibu Moderator. Pemaparan Bu Moderator yang sangat bagus pemaparannya. Saya akan menguatkan tentang yang 5 posisi kontrol tadi Bu ya. Situ ada manajer, ada guru itu berposisi sebagai penghukum yang pertama, dan yang kedua itu sebagai membuat merasa bersalah. Guru ditunjukkan Bu. Saya paham Bu. Ibu yang sebagai teman, nomor 3, nomor 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kita ini kan Bu sebagai guru kadang-kadang kita memposisikan kita sebagai teman. Itu juga kita kadang sebagai guru ini merasa dicekali Bu sama anak murid gitu kan Bu kadang-kadang. Ya, terlalu dekat seperti Pak Tuhan mungkin. Terlalu dekat sama anak murid Pak ya. Jadi memang posisi yang baik itu memang ya kita di posisi nomor 5 sebagai manajer. Jadi bentuknya Bu ya. Selain kita mengontrol diri gitu kan. Dan posisi kedua yang paling bagus itu saya rasa yang sebagai membuat merasa bersalah gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan pada saat anak-anak melakukan kesalahan gitu. Bolehlah kita memakai yang nomor 2 tadi, membuat merasa bersalah gitu kan. Itu saja dari saya Bu, untuk kebaikannya. Assalamualaikum. Jul, ada mana kita ngapain Pak Jul? Kira-kira? Terima kasih kepada Pak Chandra atas tanggapannya mengenai 5 posisi kontrol guru. Di sini tadi kita masuk kepada manajer, itu memang adalah suatu posisi kontrol guru yang sangat baik. Kenapa? Kita sebagai guru juga harus tahu dengan posisi kita. Jangan juga kita harus membuat seseorang ataupun siswa di dalam, misalnya kita ada siswa yang pertama terlambat. Jadi terlambat, bagaimana kita membuat budaya positif supaya siswa ataupun murid tadi tidak terlambat. Jadi kita harus bisa membuat suatu peraturan ataupun kita harus buat kesepakatan kepada murid tersebut supaya dia buat perubahan. Jadi kita ada pendekatan baik kerjasama dengan orang tuanya. Bagaimana supaya siswa itu tidak sama sekali merasa dia harus tertekan ataupun harus diberi hukuman, karena hukuman itu akan dilakukan yang terus menerus. Dia merasa bahwa hukuman itu membuat dia gampang itu besok dihukum ini lagi. Jadi tidak ada pendekatan sama sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chandra atas penguatannya. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada? Ada? Moderator bisa bertanya? Bisa Ibu? Oke, saya yang bertanya ya.
kontrol guru. Ada 5. Bisakah kita menerapkannya itu dalam diri kita kelima-limanya? Ya, itu saja pertanyaan saya. Harap dijawab Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Irma atas pertanyaan mengenai 5 posisi kontrol guru yang kita terapkan. Apakah kelima-limanya bisa diterapkan? Tanpa kita sadari, 5-nya sudah kita terapkan di sekolah. Kenapa? Contoh kita sebagai guru piket, anak terlambat, kita memberikan hukuman mengutip sampah. Itu adalah penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita memang membuat bahasanya dengan lembut. Nah, kamu jangan terlambat. Tapi besok kamu ulangi lagi ya terlambatnya ya. Jadi kamu berulang-ulang terlambat. Dia memang membuat merasa bersalah. Tadi Ibu rayu baik-baik, sekarang Ibu buat makanannya. Terus selanjutnya di sini menjadi teman. Kita bisa menjadi teman. Kenapa? Kita mau tahu permasalahan apa yang ada pada murid kita. Contoh, kita mau dia debat kasih suatu surat pendapat tentang masalah yang dialaminya, karena seorang murid punya masalah baik dari keluarga ataupun di kelas dengan temannya. Jadi di sini posisinya kita tidak akan menyakiti murid. Jadi hanya sebagai teman, tapi kita tidak boleh terlalu juga dekat kepada murid. Takutnya muridnya tidak bisa membedakan antara guru dengan teman. Baru yang keempat adalah pemantau. Di sini berarti kita mengawasi. Kita mengawasi di sini bukan berarti keseluruhan ya teman-teman. Kita mengawasi karena kita harus tahu sebagai pemantau kita juga hanya sebatas seorang guru yang mengajarkan. Di situ tidak harus 24 jam memantau dia. Jadi di sini kita bertanggung jawab hanya sebagai pengawasan aja berdasarkan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati. Tapi yang kelima adalah manajer. Di sini adalah posisi terakhir yang mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya. Maksudnya tadi siswanya terlambat, jadi dia harus tahu kenapa dia terlambat. Berarti bangunnya sudah terlalu siang. Kita harus kasih tahu jadwal tidurnya jam berapa, seharusnya dia bangun jam berapa supaya dia punya pertanggungjawabannya. Di sini kita harus mencari solusi permasalahan sendiri. Contoh, banyak murid kita yang membuang sampah sembarangan. Coba kita ajak, kita kasih contoh dari kita. Jangan kita hanya berkata tapi tidak memberikan contoh. Ambil juga sampah, tunjukkan kepada murid kita di mana membuang sampah pada tempatnya. Itu atau solusi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini, jadi posisi di dalam kita membuat posisi manajer, kita menginginkan murid menjadi apa? Manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi bukan hanya itu saja. Di sini murid ingin merasa dia punya kebebasan. Dalam arti apa? Kebebasan itu kita lihat kepada posisi muridnya juga. Bukan dia bebas melakukan hal yang tidak baik, tapi dia bebas bagaimana dia melakukan hal yang memang bisa memerdekakan dia, yang mengacu kepada restitusi untuk dirinya sendiri, supaya dia punya tujuan menjadi manusia yang merdeka. Oke, sampai di situ. Ada lagi? Oke, cukup sekian. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita akan sambungnya Ibu pada sesi selanjutnya. Ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru sekalian. Semoga kedepannya kita lebih baik dan lebih sehat untuk dapat melanjutkan pekerjaan kita dalam dunia pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat dampak yang buruk. Kita tidak konsentrasi belajar dan itu membuat kita merasa malas. Jadi kepada Aldi harus bisa berubah untuk kedepannya. Nanti Ibu akan juga mencari solusi kepada keluarga Aldi, bagaimana kedepannya Aldi untuk lebih baik lagi supaya Aldi tidak terlambat lagi ya nak ya. Oke, terima kasih, itu aja Aldi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra, saya dari kelas 11-3. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Ainun telah berdiskusi dan memberi solusi saya agar tidak terlambat lagi. Dan saya akan mengikuti keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kelas ini doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Siap. Berdiri. Pulang mari kita berdoa bersama-sama dan kita doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita membuat keyakinan kelas ya Ibu ya. Kalian tulis keyakinan kelas yang kalian ketahui. Silakan ditulis. Dan setelah kalian menulis keyakinan kelas, kenapa kita menulis keyakinan? Karena ini memulai suatu pembelajaran antara guru dan murid untuk membuat suatu kesepakatan. Oke, silakan yang sudah menulis keyakinannya, silakan ditempel di papan tulis. Di sini kita sudah menulis keyakinan kelas dan kita akan membuat suatu kesepakatan di dalam keyakinan kelas dan kita akan membuat suatu kalimat positif ya. Ini Ibu bacakan yang pertama, mengembangkan kemandirian. Ini kita buat sepakat tidak? Mana buat kalimat positifnya? Kita buat di sini seorang siswa bisa mandiri.
Ada kreatif dan inovatif. Berarti siswa masuk adanya di sini kolaborasi. Oke. Sini ada juga jujur dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya, siswa menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sepakat kita? Sepakat. Oke, Nak, di sini kita sudah membuat kalimat positif berdasarkan dari keyakinan kelas. Jadi, kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Ini nanti kita buat di bentuk kertas karton ya, dan kalian bisa menempelnya di kelas. Ya, Nak, Ibu? Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Damayanti SPD, teman sejawat dari Bu Nur Ainun SPD CGP Angkatan ke-11 SMA Negeri 1 Pantai Cermin, di mana Bu Nur Ainun SPD telah menerapkan budaya positif seperti kolaborasi, saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.